Selamat sore, perkenalkan nama saya Muhammad Sulaiman, NIM 0117251011. Di sini saya akan membuat video untuk ujian tengah semester mata kuliah falsafah dan teori keperawatan semester Gasal tahun 2025-2026 kelas RPL. Di sini saya ingin menjelaskan tentang di mana saya bekerja. Jenis organisasi pelayanan itu saya bekerja di RSUD Dr. Haji Yusuf SK Tarakan. Nama organisasi pelayanan Ikatan Perawat Dialisis Indonesia. Unit bekerja, saya kebetulan sekarang bekerja di ruangan hemodialisa kurang lebih 5 tahun. Di sini yang disuruh analisis yaitu disuruh sebutkan minimal 2 falsafah keperawatan yang saudara nilai kuat diterapkan di tempat saudara bekerja. Uraikan upaya yang dilakukan pimpinan. 1. Nilai falsafah keperawatan di unit hemodialisa di mana pasien secara rutin HD itu 2-3 kali seminggu dalam jangka waktu yang sangat panjang, seringkali seumur hidup. Hubungan perawat pasien menjadi sangat intens dan unik. 2 nilai falsafah keperawatan yang saya nilai sangat kuat diterapkan adalah yang pertama, caring atau asuhan penuh kasih dan empati. Caring di unit HD bukan sekedar memberi pelayanan, tetapi membangun hubungan terapeutik yang mendalam. Pasien HD adalah pasien kronis yang rentan secara fisik, ketergantungan pada mesin dan fisiologis, stres, terdapat kecemasan dan depresi. Perawat HD tidak hanya berfokus pada mesin tetapi pada manusia seutuhnya. Ini diwujudkan dengan mendengarkan keluhan mereka yang sering sama setiap kali sesi cuci darah. Dari kita dapat memberikan motivasi untuk patuh diet dalam membatasi cairan serta menjadi teman atau keluarga bagi mereka, yaitu sebagai keluarga kedua. Upaya pimpinan atau manajemen yaitu mendorong model primary nursing atau kepala ruangan seringkali menerapkan sistem di mana suatu perawat bertanggung jawab penuh menjadi perawat primary nurse untuk sekelompok pasien tetap. Ini memungkinkan perawat untuk mengenal pasien dan keluarga pasien secara mendalam, membangun kepercayaan dan memberi asuhan keperawatan yang berkelanjutan. Pelatihan soft skill, mengadakan pelatihan reguler tentang komunikasi terapeutik, manajemen stres, dan burnout bagi perawat. Pimpinan sadar bahwa perawat yang stres tidak dapat memberikan caring yang optimal. Memberikan waktu, pimpinan berupaya mengatur rasio pasien perawat atau perawat pasien agar perawat memiliki cukup waktu untuk berinteraksi, tidak hanya sibuk dengan aspek teknik mesin HD selama sesi 4-5 jam. Kompetensi klinis dan keselamatan pasien, clinical competence dan pasien safety. Deskripsinya, hemodialisis adalah area berisiko tinggi atau high risk. Kesalahan kecil dalam pengaturan mesin, perhitungan authorization atau penarikan cairan, atau teknik aseptik saat kanulasi penusukan dapat berakibat fatal seperti emboli udara, pendarahan, atau infeksi berat atau sepsis. Oleh karena itu, nilai kompetensi dan ketelitian mutlak diperlukan. Setiap perawat harus menguasai teknologi mesin HD, manajemen askes vaskular, AVESAN atau CVC, dan penanganan kedaruratan HD, terjadinya hipotensi, kram, reaksi dialiser. Di sini upaya pimpinan atau manajemen, yaitu melakukan kredensial dan sertifikasi ketat. Pimpinan mewajibkan semua perawat yang bekerja di unit HD harus memiliki atau bersertifikasi pelatihan HD yang diakui. Adapun proses kredensial internal yang ketat sebelum perawat diizinkan memegang pasien secara mandiri. Audit kepatuhan SOP, secara rutin melakukan audit kepatuhan cuci tangan, audit kepatuhan prosedur kanulasi, audit checklist persiapan mesin, dan lain-lain. Hasil audit ini didiskusikan dalam pertemuan rutin untuk perbaikan. Briefing harian, membudayakan briefing pagi sebelum melakukan pelayanan untuk membahas pasien berisiko tinggi.
Misalnya pasien yang sering hipotensi, pasien baru, atau pasien dengan akses vaskular bermasalah. Yang kedua, jelaskan dan jabarkan spesifik dari 4 konsep utama paradigma keperawatan di tempat saudara bekerja atau praktek. Pada ruangan hemodialisa, paradigma keperawatan yaitu ada 4: manusia, lingkungan sehat, dan keperawatan. Memiliki makna yang spesifik di konteks unit HD. Pada manusia atau pasien di HD adalah individu yang holistik, bio, psikoseksual, dan spiritual yang hidup dengan penyakit gagal ginjal kronis stadium akhir. Mereka adalah individu yang mengalami defisit perawatan diri permanen atau tidak bisa menyaring darahnya sendiri dan sangat bergantung pada teknologi atau mesin HD. Secara fisiologis, mereka sering bergulat dengan body image, yaitu terdapat luka tusukan atau terdapatnya perubahan pada warna kulit. Dan sering terjadinya kecemasan akan komplikasi dan rasa kebosanan karena terlalu lama menjalani proses cuci darah. Secara sosial, hidup mereka bisa disebutkan diatur oleh jadwal HD. Pada lingkungan bagi pasien HD dibagi dua, yaitu lingkungan internal, kondisi fisiologis yang tidak seimbang, urium kreatin tinggi, kelebihan cairan, anemia yang coba dikendalikan oleh perawat melalui proses HD. Dan pada lingkungan eksternal, yaitu ruang HD itu sendiri, ini adalah lingkungan yang harus aman, bebas infeksi, mesin terkalibrasi, nyaman, di mana suhu ruangan yang nyaman, kursi yang ergonomis untuk menopang selama proses pencucian darah yaitu 4-5 jam, dan mendukung secara psikologis di mana privasi terjaga, interaksi positif dengan perawat dan pasien lainnya. Lingkungan rumah juga penting, di mana terdapat dukungan keluarga untuk diet, transportasi ke rumah sakit. Yang ketiga, konsep sehat. Sehat bagi pasien HD bukanlah sembuh, karena umumnya tidak bisa disembuhkan selain dengan transplantasi. Sehat di sini adalah tercapainya kualitas hidup yang optimal. Indikator sehat bagi pasien HD yaitu tercapainya target evakuasi dialisis, komplikasi minimal, jarang terjadinya hipotensi saat HD, tidak ada infeksi pada akses vaskular, status nutrisi yang baik yaitu abdomen normal, anemia terkontrol, HB mencapai target. Pasien mampu menjalani peran sosial, misalnya masih bisa bekerja, berinteraksi dengan keluarga dengan keterbatasan yang ada. Yang keempat, keperawatan. Keperawatan di unit HD adalah intervensi teknis dan edukatif untuk membantu pasien beradaptasi dengan penyakit kronis dan mencapai level sehat yang disebutkan tadi. Peran perawat di sini yaitu mengoperasikan mesin HD, melakukan kanulasi yang aman dan minim nyeri, memantau tanda-tanda vital ketat selama HD. Sebagai edukator yaitu mengajarkan pasien tentang manajemen cairan, diet ginjal, perawatan akses vaskular di rumah. Sebagai advokat yaitu membantu pasien mendapatkan akses layanan lain, misalnya ke ahli gizi, psikolog, atau dokter vaskular. Sebagai motivator yaitu memberi dukungan psikologis agar pasien tetap patuh pada jadwal HD, patuh minum obat, meskipun proses umur hidup. Soal yang ketiga yaitu identifikasi dan berikan penjelasan pada A. Grand teori yang paling menonjol diterapkan, B. 2 middle range teori yang sering digunakan, yang C. 3 critical teori yang selalu digunakan. Pada grand teori yang paling menonjol di ruangan HD yaitu self-care deficit nursing theory, yaitu dengan Dorothy Orem. Teori Orem sangat fundamental di unit HD. Pasien yang menjalani cuci darah seumur hidup itu memiliki defisit perawatan diri, self-care deficit yang mutlak. Mereka tidak mampu melakukan fungsi vital, menyaring limbah darah untuk mempertahankan hidup. Perawat HD masuk untuk mengisi defisit ini menggunakan sistem kompensasi penuh, value compensatory system.
yaitu perawat mengambil alih sepenuhnya fungsi ginjal pasien selama 4-5 jam menggunakan mesin dialisis. Penerapan selain kompensasi penuh yaitu melakukan HD, perawat juga menerapkan sistem dukungan edukatif, support edukatif system dengan cara mengajari pasien hal-hal yang masih bisa mereka lakukan sendiri, misalnya merawat akses vaskular, menimbang berat badan harian, mengatur asupan garam dan air agar bisa berpartisipasi maksimal dalam perawatannya. Yang kedua yaitu middle range teori yang sering digunakan pada ruangan HD. Theory of comfort, Catherine Kolkaba. Pasien HD menghabiskan waktu berjam-jam dalam posisi yang sama, mengalami tusukan jarum yang menyebabkan nyeri, dan sering mengalami efek samping seperti kram, pusing, mual, dan kedinginan. Di sini, perawat bertugas melakukan intervensi keperawatan HD sangat fokus pada comfort. Perawat secara proaktif memberikan kenyamanan fisik seperti memberikan selimut, membentukkan posisi bantal, memberikan kompres hangat pasca kanulasi, kenyamanan psikospiritual, mengajak bicara, mendengarkan, memberikan interaksi dan kenyamanan pasien tidak terlalu